Kitab Imamat, pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16. Kitab Imamat, pasal yang ke-13. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam harus memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panu putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian, pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Apabila seseorang yang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar tumbuh pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis, dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kepada kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan ia penyakit kusta. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya, panu itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulu telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu. Tetapi jikalau panu itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panu itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panu yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memberita panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih dan panu itu kelihatan lebih dalam daripada kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan tidak ada pada panu itu bulu yang putih dan panu itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa dia lagi. Jikalau panu itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya, penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya.
Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah dinyatakan tahir dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencair rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit laki-laki atau perempuan ada panu-panu, yakni panu-panu yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu, imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulitnya, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksa kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi, jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia mengasingkannya 7 hari lamanya untuk kedua kalinya. Kemudian, sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis. Dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu makin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar setelah dicuci, maka ia harus mengoyakkan dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang-barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Kitab Imamat pasal yang ke-14. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Imam
harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya, bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. Lalu sama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian, ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditakhirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentakhirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi ia harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil seekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian serta 1 log minyak. Imam harus melakukan pentahiran itu menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkan sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran. Di tempat kudus karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangkannya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak kanan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian, imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, sekedar semampunya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8, ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian, imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan orang itu, ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu harus dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat di mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya harus dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan supaya dikandalkan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung terkukur anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar semampunya, yang seekor bagi korban penghapus dosa dan seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu.
Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku akan mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu, maka pemilik rumah itu haruslah datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatannya lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam dengan berkeliling, dan kikisan lepah itu harus ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan ia mengambil lepa lain dan melepah rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi dalam rumah itu sesudah batu-batu diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang ada di rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu harus dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis, dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam, dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jika imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmiji, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung itu, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmiji. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panu, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Kitab Imamat pasal yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan yang berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat yang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena kepada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu harus dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir.
Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada Tuhan. Lalu imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki bertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang perempuan, kalau sedang seorang laki-laki tidur dengan dia, ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada suatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membubuh dirinya dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika setiap orang yang kena kepada suatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dan dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehan yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Kitab Imamat pasal yang ke-16. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus ke belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian, Harun mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel
haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskanlah bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawa masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus membersihkan ke atas tutup pendamaian itu dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir ke dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk dan mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskan dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantara seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan orang Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu, Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaian sendiri. Lalu, ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian, ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan yang telah dihabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.